Podcast by Jasara Harja. Jadi gini, waktu 2008 itu ada grup namanya How Many Assets There Are in Facebook. 2008 Facebook itu lagi booming, ya, bahkan artis banyak yang bikin Facebook juga waktu itu 2008. Nah, akhirnya ada grup itu dan ternyata si pendirinya grup ini adalah salah satu direksi di perusahaan alat-alat berat, ya. Jadi namanya Asep Iwan Gunawan. Nah, Asep Iwan Gunawan ini salah satu direksi di salah satu perusahaan alat berat itu dan saya menjadi anggota grupnya. Kemudian ini lucu, gue bilang lucu ini. Ternyata banyak juga tuh ratusan. Nah, pada saat 2010 saya mulai inisiatif, yuk kita bikin ketemuan di Kota Tua karena saya base di Kota Tua. Kita ada salah satu museum yang saya bisa siapkan tempat untuk kita kumpul supaya jelas ini realnya. Makanya saya orang kedua lah yang di Paguyuban ini namanya Paguyuban Asep Dunia. Jadi perkumpulan Asep ini terinspirasi karena saya percaya bahwa banyak Asep di dunia ini dan betul di dunia ini di Indonesia di Jawa Barat terutama itu sekitar 4 sampai 5 juta Asep. Juta. Ya, Wow. karena satu Udah bisa nyalek kan? bisa satu kabupaten kota. Yuk sesama Asep dukung saya yuk gitu ya. Udah bisa jadi gubernur kan? Satu kabupaten kota itu rata-rata 50 sampai 75 ribu Asep. Wow. Ya, gitu. Jadi, nah ternyata Asep juga banyak yang perempuan. Jadi saya pernah ada undangan nikah, Asep nikah dengan Asep. Saya pikir itu LGBT ya. Ternyata Asepnya perempuan. Oh, Asep Purwani, Asep Wahyuni itu perempuan. Ya, bahkan protes dari teman-teman anggota kita di Palembang. Woi, nggak boleh ngomong bahasa Sunda dong di grup. Dia protes karena dia nggak bisa bahasa Sunda. Ternyata dia orang Chinese, ya, namanya Asep juga, orang Palembang gitu. Nah, jadi kenapa dia dikasih nama Asep? Karena dia lahir awal September. Oh, Asepnya lebih ke awal September bukan Iya. karena orang Sunda gitu. Kemudian ya. ada lagi di Padang, Asep Noris Asep Pranzika. Asepnya itu ternyata gabungan dari nama orang tuanya. Oh, Gitu. iya. Di Rejang Lebong banyak banget Asep. Nah, yang menarik adalah ternyata banyak Asep itu di luar negeri. Asep Ricardo, Michelle Asep, Fernando Asep. Ternyata Asep itu vocabulary-nya nggak hanya milik orang Indonesia. Makanya saya jadi presiden Asep sedunia kan. Karena Asep di dunia anggotanya di kita. Kalau di negara luar banyak kan daerah mana, Mas? Amerika Latin itu banyak banget. Oh, nggak kebayang. Negro. Selama ini kita kebayang kan kayak Asep mah Sunda aja gitu ya. Iya. Ternyata Jadi Asep ada. nggak hanya milik orang Sunda dan tujuannya adalah tadi mempertemukan para Asep. Kemudian yang kedua itu kita ingin memperkuat karena banyak Asep yang belum sukses, Asep yang sudah sukses. Nah, ini kita pertemukan supaya saling membantu, supaya networking, memperkuat satu Bisa sama collabs lain, ya, dan kolaborasi. bisa kolaborasi. Jadi Asep yang dari salah satu unit usaha ini dari sini ketemu kita kolaborasi bikin usaha barengan. Dan itu banyak banget dari Asep yang kopral sampai jenderal tuh ada. Wow, ini menarik loh kalau misalnya punya nama. Kan orang suka malu kadang-kadang, nama aku pasaran gitu. Malah ini enak punya paguyuban jadi bisa kolaborasi. Dan setelah gitu. itu berdirilah organisasi Sugeng Bambang ya. Kalau Sugeng barengan ya. Sugeng Asep barengan, tapi ada Bambang, Agus ya. Endang, Jogja Endang Club di Jogja pusatnya. Endang kan Jawa, kalau Sunda Endang. Ya. Oh, oke. Gitu. Menarik sih. Jadi ada Nanti perkumpulan. Olga juga banyak. Iya, tinggal dicari aja nih yang namanya kembaran nih ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Kang Asep udah banyak cerita tentang dukanya kan untuk jadi sejarawan tidak diakui dan lain-lain. Iya. Tapi pasti banyak sukanya juga kan. Nah, ini mungkin buat encourage orang-orang yang baru belajar sejarah atau kayak ya buat orang yang kuliah di jurusan sejarah, apa sih Mas yang bikin happy gitu? Mungkin yang pertama tentu soal ekonomi ya. Mungkin salah satunya sejarawan yang paling mahal di Indonesia dengan bayaran 100 juta per hari cuma saya. Ya, jadi ada satu perusahaan besar yang berani membayar saya 1 hari dan itu buat saya sangat membanggakan gitu. Karena keterlibatan saya di project ini gitu. Nah, mungkin projectnya juga nggak enak saya sebutkan ya. Karena ini salah satu brand rokok ya yang terkenal yang paling lama. Dia lahir tahun 1913 dan di 2013 100 tahun usia dari perusahaan ini gitu. Nah, kemudian juga yang paling membanggakan adalah pengalaman saya mengajar sejarah keliling Indonesia.
bahkan keliling dunia. Jadi saya ke Eropa, ke Asia. Saya Australia dan Amerika belum, baru mungkin tahun depan rencananya. Nah, jadi itu saya mengajar sejarah, berkeliling Indonesia, berkeliling dunia mengajarkan sejarah, dan saya selalu menggunakan cara mudah mempelajari sejarah dengan uang rupiah. Ya. Jadi tahun 2013 saya mengajar sejarah ke Aceh sampai ke Ambon bahkan. Di Ambon saya diprotes, Pak Asep, kita orang itu punya pahlawan sudah lama di uang 1.000, bisa pindah tidak di 100.000. Jadi orang Ambon tuh protes gara-gara pahlawannya lama banget di uang 1.000. Saya bilang gini, karena guru sejarah mesti jago ngeles. Saya bilang ke mereka, uang 1.000 itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari mulai presiden sampai rakyat jelata itu pasti dia punya uang 1.000. Pahlawan kalian jauh lebih dikenal daripada yang 100.000. 100.000 kamu punya nggak? Mau pegang nggak? Oh nggak ada, nggak punya katanya. Ya kan? Ya udah kalau akhirnya mereka bilang ya udah kalau gitu pahlawan kami tetap 1.000 saja. 2013. Di tahun yang sama saya ditugaskan oleh Dikti ke Manokwari, Papua. 300-an mahasiswa Papua. Sama, saya tanyain uang pahlawan yang ada di uang 10.000, nggak ada tahu juga mereka. Tapi judulnya mereka akhirnya protes. Protesnya gini ke saya, Kang, kita juga punya pahlawan tuh. Kenapa pahlawan kita tidak pernah ada di uang? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Wah, itu pertanyaan dalam banget. Monyet dan burung pernah ada di uang, sementara pahlawannya mereka belum pernah. Akhirnya inilah yang kemudian juga saya sering tanyakan, adakah di antara teman yang tahu pahlawan Papua itu siapa? Banyak yang nggak tahu. Dan protes mereka yang kedua, Kang, kenapa kita orang Papua dipaksa belajar sejarah Jawa dan Sumatera? Kenapa kita mesti tahu sejarah pahlawan Cut Nyadin, Diponegoro, Sudirman, Teku Umar dan seterusnya? Nah, apakah orang Jawa, orang Sumatera belajar tentang sejarah Papua dan mereka belajar juga tentang pahlawannya Papua? Ternyata kita enggak. Gitu. Itu fakta lagi. Kemudian yang ketiga, orang Papua protes. Kenapa itu si Soekarno-Hatta, nama jalan di Bandung panjang banget. Di Diponegoro, Sudirman tuh gede-gede, Kartini. Apakah ada nama jalan dari Papua? Saya bilang nggak ada juga. Nah, sejarah menurut saya adalah alat pemersatu bangsa. Ya, makanya disertasi saya yang sedang direncanakan sekarang adalah judulnya Sejarah sebagai Alat Pertahanan Negara. Kenapa? Karena sejarah yang mempererat, sejarah yang mengajarkan kebinekaan, ya, sejarah yang memperkuat jati diri kita sebagai bangsa. Saya percaya Republik ini didirikan tidak hanya oleh orang Islam, tetapi juga oleh semua umat beragama, semua etnis. Kenapa? Kita punya TB Simatupang, pahlawan dari Kristen. Kita punya Laksamana John Lee, pahlawan dari Tionghoa. Ya kan? Artinya apa? Republik ini didirikan oleh kita sama-sama. Oleh sebab itu kita mesti jaga sama-sama. Makanya perbedaan sebagai diferensiasi yang memperkuat kehidupan Indonesia, dan itu mesti kita jaga. Nah, oleh sebab itu dengan mengetahui sejarah kita akan makin cinta sama Republik ini. Dengan mengetahui sejarah keluarga kita makin cinta dengan keluarga ini. Nah, makanya saya bilang kenapa kita nggak tahu sejarah? Kenapa kita nggak tahu pahlawan? Kenapa? Karena selama 75 tahun kita merdeka, yang kita lakukan cuma panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Iya. Padahal perayaan kemerdekaan banyak yang lebih berfaedah dibanding itu gitu sebenarnya ya. Apakah pahlawan saya akan bangga kalau saya jadi juara panjat pinang tingkat nasional? Nggak akan bangga, malah sedih. Iya. Apakah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah air mata layak diperlakukan dengan bermain balap karung, makan kerupuk? Direfleksikannya malah. Itu menurut saya adalah satu upaya pembodohan masif. Ya, pembodohan massa. Kenapa? Karena bayangkan panjat pinang simbol penjajahan. Kemudian yang orang Belanda tuh jadi penonton, ya, dia mentertawakan orang-orang pribumi yang jatuh merosot, bahkan nggak sedikit yang meninggal. Kompleks saya di Margahayu, Bandung, tumbang patah lehernya 2017. Yang ada zaman dulu itu cuman kemeja sama keju. Kenapa zaman dulu kita nggak bisa beli baju? Keju itu makanan mahal waktu itu. Nah, balap karung simbol tanam paksa. Ya kan? Zaman Jepang itu jadi baju kita. Pakai karung goni. Nah, makan kerupuk simbol kemelaratan, tangan diikat itu simbol penjajahan di belakang. Ya kan? Jadi perlombaan itu tidak mendidik, tidak bermartabat. Ternyata itu ya, dan itu dijalankan bertahun-tahun. Yes. Iya ya, harus ada. Kenapa nggak bikin lomba makan nasi padang 3 bungkus misalnya? Iya. Atau lomba makan pizza 1 meter, jauh lebih mengenyangkan menurut saya. Dan saya punya lomba. Kemenkes pernah bikin acara lomba mirip pahlawan, saya jurinya. Ya kan, lomba tebak wajah pahlawan. Itu menarik sih. Ya kan?
lomba vlog, lomba blog dan seterusnya. Iya, Jadi iya. saya pikir merayakan kemerdekaan ya salah satunya dengan diskusi seperti ini. Iya. Ini mencerdaskan bangsa menurut saya. Dan tadi aku menggarisbawahi ini sih bahwa sejarah itu yang membuat kita jadi kokoh kan. Yes. Makanya aku pun juga ngerasa salah satu alasan kenapa Jasara Harja itu sekokoh ini juga pasti didukung dengan sejarahnya gitu. Yes. Nah aku mungkin bisa nanya sejarahnya dari Jasara Harja sendiri. Ini kan tadi dari perusahaan Belanda ya. Betul. Kita mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya gimana sih proses dari perusahaan Belanda terus akhirnya jadi perusahaan Indonesia gitu. Ya, dari sejarahnya memang Jasara Harja adalah nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan asuransi Belanda yang setelah pada saat kemerdekaan Republik Indonesia itu pemerintahan sudah barang tentu pasti berniat untuk menjalankan pemerintahannya dengan efektif ya. Otomatis harus didukung seluruh operasional yang mendukung dari sistem kemasyarakatan juga harus dikuasai oleh negara. Khususnya juga sektor-sektor industri, ekonomi, ya, semua juga harus dikuasai oleh negara. Nah pada saat itu memang transisi dari zaman Belanda masuk ke Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan. Salah satunya adalah perusahaan asuransi. Jadi dari dulu ada dua perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan menjadi perusahaan negara Eka Karya dan kemudian berlanjut-lanjut menjadi perusahaan Jasara Harja saat ini namanya. Jadi memang kita syarat sekali dengan sejarah Jasara Harja ini, dan kalau boleh saya menyebutkan terminologinya aja, Jasara Harja itu filosofinya itu ada di dalam memori Van Tulechting. Nah itu istilahnya ya. Kenapa sih filosofinya program perlindungan ini dibentuk, bahwa memang seyogyanya adalah ini program perlindungan sosial. Jadi zaman dulu sebenarnya pemerintahan Indonesia pasca penjajahan itu sudah memikirkan jaminan sosial, atau kalau di Amerika dinamakan social security ya. Jadi memang jaminan sosial ini buat sebuah negara itu sangat penting gimana untuk menjaga kesejahteraan umum masyarakatnya. Jadi pada saat itu di memori Van Tulechting itu bahwa memang dulu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan, apakah itu angkutan umum maupun juga lalu lintas jalan, itu yang banyak sekali menimbulkan pemiskinan. Jangka panjangnya seperti itu ya, dari kecelakaan betul, jadi kemiskinan. Nah, negara harus turun tangan. Tapi memang pada saat itu negara belum begitu kuat untuk dari sisi finansialnya untuk bisa memberikan perlindungan dalam bentuk santunan. Nah, kalau jadi makanya dibentuklah program ini, bentuknya gotong royong sebenarnya. Ini sosialnya seperti itu. Yes. Jadi mensubsidi silang, di mana contohnya untuk iuran wajib pesawat udara itu nominalnya juga lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan iuran wajib yang untuk kendaraan bermotor umum atau bus. Itu nilainya cuma 60 perak sekali jalan. Nah, untuk yang bus. Sedangkan pesawat udara Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Nah, ini adalah bentuk sosialnya di situ, subsidi silang. Kemudian untuk pejalan kaki, pesepeda, pengayuh sepeda itu kan tidak membayar sumbangan wajib karena dia yang terlindungi. Nah, jadi program perlindungannya itu bagaimana yang orang yang beraktivitas, khususnya juga yang lebih berada, itu bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang sama-sama kita ada beraktivitas di negara ini, dan itu adalah bentuk dari sosialnya dari program ini. Jadi memang sudah dipikirkan dari zaman dahulunya, dan walaupun ini adalah bentuk dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tapi ketika itu kenapa juga namanya bukan asuransi? Nah, di undang-undangnya itu tidak ada satu kata pun menyebutkan asuransi ya Kang ya. Padahal jasanya sebenarnya asuransi. Kalau boleh dibilang kita mirip-mirip seperti itu. Prinsip dasarnya adalah kita memberikan perlindungan. Gitu. Perlindungan itu kan memberikan security, memberikan jaminan, itu kan adalah bentuk kata-kata lain dari asuransi sebenarnya. Di mana kita memberikan pertanggungan. Apa tapi pada saat itu pembentukannya sebenarnya seperti Akang bilang, bahwa negara ini dibentuk bukan oleh satu kelompok gitu. Tapi di situ pada saat itu di legislatif itu ya ada kelompok yang Islam, ada kelompok yang Tionghoa, ada yang kelompok yang Nasrani, dan ya pokoknya plural lah gitu, majemuk. Dan kenapa akhirnya
kalau di asuransi syariah sebenarnya nggak kenal nama asuransi, kita nyebutnya kan takaful atau apa. Jadi makanya kita ambil jalan tengah pada saat itu, musyawarahnya udah luar biasa gitu loh. Makanya dibilangnya adalah kita pertanggungan wajib. Gitu, perlindungan, tidak ada nyebut asuransi. Padahal zaman Belandanya kita kalau dibilang bahasa Belandanya asuransi, ya kan gitu. Perusahaannya dinasionalisasikan, kemudian menjalankan program ini karena pada saat itu supaya program ini bisa diaksep oleh seluruh, bukan diaksep kan, diaksep, diterima oleh seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, semua kelompok. Kita ambil jalan tengah pada saat itu, founding fathers kita menyatakan ini adalah program perlindungan atau program pertanggungan. Makanya kalau yang di undang-undang yang nomor 33 itu kita, nama programnya adalah Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Yang berikutnya undang-undang 34 itu adalah Dana Kecelakaan Wajib Lalu Lintas Jalan. Jadi kita benar-benar ngambil jalan tengah, semua bisa menerima. Jadi kalau bicara sejarah dan itu bisa kita pelajari tadi yang bilang Kang Asep, itu filosofinya luar biasa. Tadi kalau dari yang Kang Asep bilang itu banyak yang bisa di-quote banget tuh kalimat-kalimatnya gitu. Gimana bisa survive dari yang orang kalau ngelihatnya itu mendismotivasi kita. Tapi dengan kekuatan kita, dengan kita komit, yakin dan juga konsisten dan juga beliaunya luar biasa kreatif gitu loh. Bisa menjadi historypreneur gitu loh. Itu yang nggak semua orang bisa punya. Bagaimana bisa bangkit dari situasi yang sulit, misalnya perubahan itu senantiasa terjadi dan Jasara Harja juga menjalani itu. Ketika awal kita dibentuknya perusahaan negara, kemudian menjadi Perum gitu, menjadi Perjan, Perum, baru menjadi PT, kemudian muncul Undang-Undang Perasuransian tahun 92. Dulu program bisnisnya Jasara Harja tidak hanya berbicara perlindungan yang Undang-Undang 3334 saja. Kita sempat menjalankan juga usaha asuransi umum untuk yang sifatnya kita memberikan perlindungan masyarakat tambahan sifatnya. Nah, itu menjalankan program asuransi gitu loh. Kemudian di Undang-Undang tahun 92 nomor 2 itu diatur ulang bahwa Jasara Harja harus kembali ke khitahnya menjalankan usaha di Undang-Undang 3334. Nah, itu transformasi. Itu transformasi yang pertama Jasara Harja hadapi selain tadi perubahan-perubahan nama gitu ya. Nah, kemudian kita membentuk anak usaha untuk menjalankan yang tadinya kita menjalankan di luar yang Undang-Undang 3334, kita membentuk anak usaha namanya PT Jasara Harja Putra. Nah, jadi branding udah pas. Kita punya anak nih namanya. Beneran Putra. Iya, Putra beneran. Semata wayang sampai sekarang disayang-sayang bener. Nah, kemudian dari situ terus kita berjalan, muncul Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang baru. Nah, itu juga menetapkan kembali bahwa Jasara Harja tetap harus melaksanakan hanya Undang-Undang 3334. Nah, terus kemudian berlanjut sampai dengan sekarang Jasara Harja itu bergabung di dalam holding perasuransian dan penjaminan berdasarkan PP nomor 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Nah, itu di mana itu bentuk transformasi berikutnya Jasara Harja yang tadinya kita standalone langsung kepemilikannya oleh Kementerian BUMN, sekarang kita menginduk kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Tapi tetap kita melaksanakan penugasan Undang-Undang 3334. Nah, itulah beberapa hal di mana milestone-nya Jasara Harja yang cukup membawa transformasi kita. Dan tadi benar yang saya ambil bahwa menghadapi masa-masa perubahan itu kita harus kreatif. Kang Asep, kalau nggak punya berjiwa besar, ngerti sejarahnya dulu ini perusahaan dibangun, dibentuk dengan filosofi seperti itu. Dan kalau kita buka pintu keluar melihat aktivitas masyarakat yang memang harus kita lindungi, di situ kekuatan kita, Mbak. Di situ kekuatan kita untuk kita bisa bawa perusahaan ini 100.000 tahun lagi dengan melihat sejarah bagaimana program perlindungan ini bisa berjalan. Dulu yang dari memori van toelatingnya ini, kalau bahasa Belanda saya ngertinya cuma itu kan, memori van toelating bahasa Belanda cuma ya. Selain Guten Morgen atau segala itu memori van toelating, tapi ternyata di situ filosofinya. Dulu ada kecelakaan kereta api saya lupa namanya, Roek ya kalau nggak salah, itu cukup memakan banyak korban. Kemudian dulu yang pakai sepeda motor, pakai mobil itu kan kalangan menengah ke atas. Zaman dulu tuh Kang ya. Pasti itu kalau nggak pejabat, pengusaha, tapi zaman-zaman itu semuanya yang banyak adalah naik goes sama jalan kaki. Atau naik tram. Zaman yang dulu pakai motor tuh kepala perwakilan. Iya, betul. Kepala cabang. Dari kecilnya pernah ngeliat nanti. Ya kalau bekas-bekas
orang tua saya jalan kaki dulu tuh. Betul. Bekas-bekas sejarahnya kan ada di kota kan tramnya apa itu naik tram gitu loh. Nah itu buat orang-orang common lah ya gitu loh. Nah, pemerintah melihat itu kecelakaannya cukup tinggi dan ini siapa yang tanggung jawab gitu loh. Nah kasihan keluarga karena statistik kita saya rasa nggak berubah dari zaman dulu. Orang yang keluar rumah pasti yang dia beraktivitas dia punya kepentingan dia tulang punggung keluarga. Kebanyakan rata-rata bisa dikatakan 50% laki-laki. Kemudian usia produktif tuh hampir 70%. Itu dari usia 18 ke atas ya baik dia sekolah dia kuliah kemudian dia cari nafkah dan banyak yang teman-teman kita yang jadi korban itu dari sektor informal karena negara ini ekonominya disupport banget sama yang sektor informal dari sisi konsumsi masyarakatnya kan sektor informal sekali gitu loh. Ini yang harus kita jaga apalagi di masa pandemi ini ya gitu tetap aktivitas kemudian ya malangnya menghadapi musibah kecelakaan kalau nggak pemerintah hadir melalui Jasa Raja, saya mungkin di situ lah. Ini saya agak terenyuh juga. Makanya begitu kita buka pintu, kita jaga benar Jasa Raja karena belajar dari sejarah dan perjalanannya. Dan kita melihat negara ini masih memerlukan program jaminan sosial yang kuat. Sudah hadir, alhamdulillah ada BPJS, ya program JKN kita nih udah lumayan bisa meringankan beban masyarakat. JKN ini ada ada BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, belum yang TNI Polri juga ada Asabri masih yang ASN ada Taspen. Ini kita semua udah kerjasama dalam satu MOU dan juga PKS di mana kalau yang kecelakaan, mohon maaf misalnya ASN, itu yang pertama kali menjamin untuk kecelakaannya, biaya perawatannya itu adalah Jasa Raharja. Kemudian baru misalnya sudah dia biaya perawatan kan maksimum 20 juta. Nah kalau dia biaya perawatannya melewati 20 juta maka pertanggungan yang berikutnya adalah yang JKN-nya ya ini Taspennya yang akan berlanjut untuk mensupport. Jadi udah luar biasa kan. Dan semua ini belajar walaupun kita benchmark juga ke negara lain tapi semua sejarahnya berangkat dari niat awal founding fathers kita membentuk negara ini. Jadi negara itu hadir, bahkan kehadirannya itu tidak secara normatif, tapi juga secara teknis. Oleh sebab itu negara hadir pada tataran grassroots. Nah, jadi asuransi ini kalau menurut saya, kalau lihat sejarah ya, semua bidang itu nyaris terlindungi. Ya. Jadi kalau dari awal mungkin sebelum tahun 60-an tidak ada yang namanya asuransi yang mengcover penumpang misalnya ya. Baru kemudian ada di setelah tahun 64 itu merupakan kehadiran negara karena penumpang semakin banyak, kendaraan semakin banyak, dimulai dari jalan kaki masyarakat, kemudian menggunakan sepeda, menggunakan kendaraan umum, ya, menggunakan tram dan kemudian menggunakan kendaraan pribadi dan sekarang makin kesini kita makin kompleks ya transportasi, bahkan nanti ada kereta cepat dan MRT dan seterusnya yang sudah ada. Dan udah shifting pakai online segala kan itu, itu juga. Itu transformasi digital dari industri 4 dan sekarang kita menyongsong society 5. Perpaduan antara dunia maya dan dunia nyata. Nah, ke depan akan semakin kompleks. Kenapa? Kalau dulu fokus kita pada sumber-sumber atau resources yang terbatas, sekarang nyaris tanpa batas. Nah, oleh sebab itu fokus itu tetap menjadi penting bagi organisasi, bagi individu, bagi siapapun untuk menjaga agar tetap bisnisnya tetap on the track dan visi misi kita tetap on the track. Kalau melihat Ensiklopedia Britannica, saya tuh selalu merasa bukan menyesal ya, tetapi kok sedih gitu melihat masyarakat. Sejarah itu selalu dipandang masa lalu. Ya, padahal kalau baca Ensiklopedia Britannica, sejarah itu 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita hari ini tidak mungkin lahir kalau tidak ada masa lalu. Dan masa depan itu tidak mungkin lahir kalau tidak melalui hari ini. Nah, kesatuan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang itu yang disebut sejarah. Makanya filosofi kita adalah let's make history, menciptakan sejarah. Kalau di depan ingin sukses, ya kita mesti melaluinya hari ini, mesti kita perjuangkan. Jadi kalau di masa depan kita ingin memanen jagung, ya kita tanam jagung. Kalau kita di masa depan ingin baik, ya tebarlah kebaikan. Nah, proses ini mesti dijalani oleh semua elemen bangsa. Dan negara sudah hadir sejak awal untuk mengawal yang namanya, kalau Pak Jokowi sekarang Indonesia Maju misalnya. Nah, dari awal Presiden kita Bung Karno itu sudah menginginkan negara ini tercipta
dengan visi pertama. Ada yang tahu nggak visi negara kita apa? Visi bangsa kita? Ada yang tahu? Pertama, Langsung nggak berani jawab. merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu visi bangsa kita. okay. Ini ada dalam Di pembukaan, undang-undang. Iya. Ya. Misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Nah, ini yang nggak kena di milenial sekarang. Udah kelamaan gak P4 lagi kan? Kalau di generasi aku benar-benar cuma belajar itu waktu SD soalnya Kang. Jadi sekarang udah kayak lupa aja Bung gitu. Karno mengatakan jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Artinya apa? Saya selalu katakan gini. Kenapa Bung Karno mengatakan itu? 1966 itu pidato Bung Karno, jas merah. Nah, 2006 saya katakan, saya jawab pertanyaan Bung Karno itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, itu jawaban saya 2006. Dalam kajian intelijen strategis, ini mesti teman-teman tahu, dalam KIS, kajian intelijen strategis, untuk bisa menaklukkan atau menguasai suatu negara, yang pertama mesti dikuasai oleh militer, kuasai geografinya. Yang kedua, untuk menaklukkan atau menguasai suatu negara, hancurkan atau musnahkan sejarahnya. Ya, pertama wilayah tadi ya, Yang pertama wilayah, geografi. yang kedua sejarah, memori kolektif bangsa. Ya, jadi bangsa ini akan terombang-ambing, akan terpuruk, akan diadu domba kalau kita nggak paham sejarah. Kenapa Indonesia itu sangat indah? Karena seperti pelangi beraneka warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena pelangi juga nggak mungkin indah kalau cuma satu warna. Nah, kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita beraneka warna. Makanya sejak 2016 saya ditugaskan oleh BI. Jadi yang pilih pahlawan di uang itu saya. Oh, makanya jadi beragam ya. Jadi beragam, warnanya beragam. Dari Papua pun saya perjuangkan masuk yang di uang 10.000 franc CFA. Nah, 2020 saya ditugaskan lagi oleh BI. Setahun yang lalu, sayalah yang memilih, yang merumuskan uang 75.000. Kenapa uang itu colorful? Itu karena saya punya visi memperteguh kebinekaan. Bagaimana kebinekaan Indonesia warnanya itu. Jadi kalau saya judul itu kemarin diantara merangkum Indonesia dalam selembar rupiah. Nah ini ingin kita masukkan tentang ke-Indonesiaan ini dalam uang rupiah. Tapi maaf Kang, itu kenapa founding fathers kita Bung Karno tuh ngotot banget bangun jati diri bangsa ini ya dengan nasakomnya ya itu benar-benar memang diferensiasi dari NKRI ini beliau mau tonjolin sebagai keunggulan daya saing negara gitu loh. Karena biar supaya berdikari, supaya memang orang nyaman di Indonesia dan itu kan kebentuk menjadi competitive advantage kita ya. Orang beragam-ragam dengan kelebihan karena memang kita belajar juga di organization behavior bahwa diversity itu ada suatu keunggulan sebenarnya, bukan kelemahan. Itu dia. Kelemahan kalau kita nggak bisa ngelola. Jadi memang Bung Karno luar biasa dan memang ini sejarahnya. Iya, bayangin kalau ada orang Inggris datang ke Indonesia atau terus ke Bandung, terus orang Bandung udah bahasa Inggris semua, mereka akan protes. Ngapain gua ke Bandung kalau udah bahasa Inggris? Yang gua mau cari beda bahasanya. Nah, bayangin 1.200 etnis, 750 bahasa. Itu menjadi kekuatan kita. Diferensiasi yang maha dahsyat menurut saya. Dan kenapa kita gedung tua itu dihancurkan, dibikin mall, gedung tua dibikin ruko, sehingga kita nggak bisa jualan. Makanya kota tua itu kenapa gagal di UNESCO? Karena banyak hal yang dihancurkan di sana. Ya kan, Kali Besar itu sudah menyalahi konteks historis. Kali Besar sekarang ini itu salah satu kenapa kita nggak lolos UNESCO, karena Kali Besar yang sekarang itu dibentuk seperti itu. Dan itu menyalahi. Tapi kantor Jasa Raja nggak salah ya? Aman itu. Kita jaga. Jadi, revitalisasi namanya. Ya. Makanya kenapa cagar budaya itu sepenting itu ternyata karena gini, merawat masa lalu itu tidak mungkin kalau tanpa bukti, tanpa situs, tanpa artefak. Ya, karena cerita yang disampaikannya akan jadi dongeng. Ya kan? Sekarang Asep Kambali. Siapa sih dia? Coba aktenya mana? Nggak ada. Akta kelahirannya nggak ada, hilang. Semua bukti tentang saya hilang, nggak ada saya. Jadi menghancurkan situs sejarah, menghancurkan bukti sejarah, berarti menghancurkan diri kita atau bangsa kita dalam satu masa di periode yang lalu. Setuju. Gitu. Jadi kan mengerikan gitu loh. Ini mungkin buat kita tes juga ya. Kalau kita selama ini udah kenal sama sejarah, udah belajar sejarah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Kita main games dulu sebentar. Tadi udah banyak pemaparan, kita mau main games. Tapi aku rasa kalau jawabannya cuma
cuman singkat atau kayak cuman benar atau salah tuh agak kurang dalam gitu. Jadi aku pengen nanya, pertanyaan pertama adalah, ini boleh dijawab berdua atau rebutan terserah ya. Siapakah yang ada di samping kiri Bung Karno saat membacakan proklamasi? Ayo. Tahu nggak Kalau Mas? dia masih udah tahu. Coba. Latif Hadadiningrat. Yang adalah beliau yang kemudian mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan. Ini kita cuma lihat di foto tapi kita nggak tahu tuh siapa loh, kayak ada lah tuh pokoknya di sebelahnya gitu ya. Saya serahkan nama yang ahlinya lah. Terus nih pertanyaan kedua adalah tanggal 17 Agustus kemerdekaan kita. Tanggal 14 Agustus adalah hari Pramuka. cepet banget jawabnya. Kenapa di tanggal 14 Agustus? Tadinya saya mau nanya itu hari Minggu, mau jawab hari Minggu. Dihitung mundur, minggu nih kayaknya minggu bener. Kenapa Pramuka di tanggal 14 Mas? Karena di tanggal itulah gerakan Pramuka digulirkan secara resmi. Walaupun sebenarnya kita sudah punya gerakan Pramuka sebelumnya, namanya Kepanduan. Tapi di tanggal 14 itu seluruh gerakan Pramuka itu disatukan. Seluruh gerakan Kepanduan disatukan dan diberi nama Pramuka. Hak Muntahar foundernya, yang diberi tugas oleh Bung Karno. Detail sekali ya. Angkat tangan langsung kalau mau jawab. Oke. Terus kalimat Bhinneka. Saya ke toilet dulu boleh? Kok kayaknya saya nggak bisa jawab terus nih. Nanti kalau ada pertanyaan Jasara Harja, nah baru tuh. Jadi yang di kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Kitab Sutasoma. Nah ini gampang sih. Siapakah pengarang Kitab Sutasoma? Kan saya lagi. Ingatnya kalau nggak Buta Tular semudah itu ya. Kalau nggak Buta Tular Prapanca itu aja yang saya ingat. Iya lagi zaman SD ngapalin dua itu. Ada lagi Empu Gandring. Itu keris. Iya bikin keris. Nah terus nama asli si Pitung adalah? Saya mau jawab tapi saya paham bahwa sejarah si Pitung ini masih legenda ya. Tapi Solehun boleh lah. Cuman Salihun ya. Cuman si Pitung ini dalam sejarah sebenarnya nggak ada, dia legenda. Ya, rumah si Pitung yang di Marunda itu akal-akalannya Dinas Kebudayaan DKI untuk supaya gedung itu bisa langsung dilindungi sebagai cagar budaya. Makanya disebut rumah si Pitung. Padahal dia adalah rumah Haji Safiuddin, Juragan Sero atau Juragan Nelayan di tempat itu di Cilincing. Jatuhnya kayak Lutung Kasarung gitu-gitu ya. Legenda, kayak Sangkuriang. Legenda. Jadi orangnya nggak ada. Oke. Tapi kita kayak berasanya ada banget di sisi Pitung gitu ya. Orang yang memberontak melawan Belanda, kalau benar itu ada si Pitung, berarti fotonya udah di mana-mana. Kartini itu sejaman dengan si Pitung. Kenapa foto si Pitung nggak pernah ada? Itu upaya untuk membangun patriotisme masyarakat Betawi ya. Jadi Robin Hoodnya Betawi, dia merampok orang-orang yang pro dengan Belanda, orang-orang kaya merampok Belanda dan untuk dikasih ke rakyat jelata. Nah, nih apa gambar yang ada di uang Rp50 tahun 1964? Kok gue lupa. Wah, akhirnya deh. Tapi tetap aja Pak nggak bisa jawab ya Pak ya. Boleh googling nggak? Serius loh, gue lupa loh. Ini gambarnya pudar juga sih di sini ya. Coba dari tim. Apa ya gambarnya? Gambarnya itu ada anak yang lagi membaca, kalau aku nggak salah, sama ada rumah. Karena sejarawan juga manusia ya. Iya, ada lupanya juga ya. Jadi gimana tim? Terhitung salah atau benar? Salah lah, nggak tahu gua. Oh, nanti dikasih di layar gambarnya. Ya, baik. Nah, terus ini juga nih, di manakah batu dan sisa kapal Malin Kundang berada? Oh, ada di pantai ini Padang Sumatera Barat, artinya di Sumatera Barat. Namanya Pantai Manis ya kalau ya. Pantai Air Manis. Air Manis ya. Itu ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tentang sejarah. Nah, aku juga penasaran sih sebenarnya dari kacamata sejarawan memandang sejarahnya dari Jasara Harja itu seperti apa sih, Kang? Ya, kalau bicara soal sejarah dari Jasara Harja ini sangat panjang ya, karena perusahaan ini berdiri bahkan sebelum negara ini berdiri. Jadi kalau diceritain mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Ngabisin berapa kopi ya. Bener gitu ya. Nah tapi Jaspren mungkin bisa sambil Google juga gitu ya, bahwa kebesaran sebuah perusahaan itu tidak terlepas dari sejarah panjangnya, dan ada jalan berliku, jalan terjal, ada banyak perubahan-perubahan yang dihadapi dan bahkan itu niscaya terjadi gitu. Nah, misalnya begini,
perusahaan-perusahaan yang ada sekarang yang besar-besar, terutama BUMN itu terbentuk dari sejarah panjang perusahaan mereka di zaman Belanda. Kenapa? Karena Belanda untuk bisa menguasai wilayahnya, untuk bisa survive di negeri jajahan, yang mereka mendirikan semua elemen untuk bisa mereka eksis, termasuk salah satunya adalah soal dunia asuransi. Ya, dari mulai asuransi perkapalan, asuransi perdagangan, pelayaran, dan banyak jenis asuransi. Nah, memang kenapa dulu asuransi kecelakaan tidak begitu banyak? Karena memang kendaraan belum banyak di Indonesia gitu ya, di Belanda. Jadi yang kendaraan atau transportasi yang paling gampang itu adalah jalan kaki. Nah, itu mayoritas masyarakat umum di zaman penjajahan. Yang kedua sepeda. Sepeda itu kalau zaman sekarang mungkin motor. Itu juga sepeda udah elit banget punya sepeda ya. Karena semua sepeda bukan produksi kita. Produksi Jerman, produksi Belanda, produksi luar semuanya. Jadi pasti dengan apalagi sekarang ngelihat harga sepeda kumbang ya disebutnya, sepeda kontel itu mahal sekali gitu ya. Nah, kemudian ada transportasi yang namanya sepeda setan disebutnya zaman Kenapa dulu. tuh? Ya. Karena sepeda bisa jalan sendiri gitu. Itu motor gitu ya. Nggak digoes. Nggak digoes gitu. Jadi orang dulu zaman gila sepeda setan gitu. Jadi orang Depok, orang Pasar Minggu, orang mana-mana datang ke Priuk cuman mau ngelihat sepeda setan. Termasuk ketika munculnya lampu pijar. Ya, dulu kan pakai lampu teplok ya, pakai minyak dulu. Minyak jarak ya, sebelum ada minyak bumi ya. Itu pakai minyak. Nah, itu ketika ada lampu juga mereka datang ke Priuk. Ya, berbondong-bondong cuman mau ngelihat yang namanya kok ada bohlam yang bisa nyala gitu. Mereka juga. Nah, jadi Republik ini ngalamin lah semuanya, termasuk bioskop dan lain-lain. Nah, soal perusahaan juga gitu. Semua perusahaan bergerak di bidang apapun yang ada di Indonesia itu rata-rata memang bentukan Belanda, terutama yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Ya, perbankan, ya, keuangan, dan salah satunya adalah asuransi. Nah, perusahaan Jasara Harja yang sekarang ada ini terbentuk kurang lebih sejak tahun 1880-an. Ya, di mana kantor pusatnya semua rata-rata di Kali Besar. Ya. Daendels itu sudah memutuskan memindahkan kota. Ya, yang tadinya di Old Batavia atau di Old Batavia dipindah ke New Batavia. Kemudian lantas dia membangun White House. Ya, White House-nya itu nggak sempat dia tinggali karena sebelum itu selesai dia udah keburu hengkang, diusir oleh Lord Minto, tentara Inggris. Jadi kita pernah dijajah oleh Prancis selama 3 tahun. Nah, di periode itu terjadi perpindahan yang signifikan kota dari yang kota tua ke New Batavia ke kota baru. Nah, kota tua kemudian menjadi pusat bisnis. Jadi Kali Besar yang ada sekarang di depan kantor Jasara Harja itu dulunya tempat parkirnya kapal-kapal. Ya, berjejer gitu. Nah, itu mungkin kalau zaman sekarang mobil ya, karena dulu nggak ada mobil jadi kapal-kapal itu. Nah, kemudian si perusahaan di situ hampir semua perusahaan ada, ya, perbankan, asuransi, dan salah satunya adalah Jasara Harja. Nah, perusahaan yang dari asalnya Van der Aa ini kemudian bertransformasi menjadi Jasara Harja di zaman sekarang itu melalui proses yang panjang dan diikuti perubahan-perubahan yang signifikan itu secara formal dan legal. Jadi kenapa kemudian pemerintah Indonesia bermimpi untuk bisa menguasai hajat hidup orang banyak ini dengan signifikan? Itu memang tidak mudah. Pertama, ketika kita merdeka kita masih berhadapan dengan agresi. Yang kedua, kita menunggu baru mendapatkan kedaulatan di tahun 49. Nah, di tahun 50-an rencana-rencana untuk pengambil alihan itu sudah dimulai. Tahun 53 setidaknya itu dimulainya pengambil alihan bank-bank milik Belanda. Ya. Kita tahu ada namanya Bank Eksim dan seterusnya nanti yang kemudian di merger jadi Bank Mandiri tahun 99. Nah, itu dalil tahun 53, tapi tahun 54 sudah mulai digulurkan, tetapi memang baru kemudian di tahun 58 ya, 58 persisnya, dan tahun Jasara Harja sendiri baru tahun 59 dan 60-an ya. Baru 61 kemudian secara resmi berdiri namanya perusahaan yang disebut sebagai Ika Karya ya. Dan Ika Karya juga ada saudaranya ya, Ika Bakti, Ika Dharma, dan seterusnya. Nah, dari Ika Karya inilah kemudian kita melihat Jasara Harja yang sekarang, dan
terbentuknya itu saya kira juga melalui proses yang panjang, di mana kita berhadapan dengan kondisi politik saat itu, ya ada G30 SPKI yang itu sangat berpengaruh ya, dan dari mulai pelayanan juga bertransformasi yang tadinya sangat sederhana menjadi kompleks, ya, dan saya kira di tahun yang sekarang ini adalah tahun di mana Jasara Harja sudah memiliki kemampuan yang sangat signifikan secara total, bagaimana sebuah perusahaan yang tadinya sederhana ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai semua gerakannya itu sederhana ya, dimulai dari hanya sekedar menggunakan mesin tik yang kalau salah mesti di tip X, yang kalau salah mesti bahkan dijatah ya, sehari itu dijatah gitu ya, bagaimana nggak boleh kertas buramnya itu hanya 5 ya kan, karbonnya juga hanya 5, bayangin itu. Tindasannya 5, lumayan itu ketiknya. Ya, nah gitu. Jadi kalau udah habis ini gimana gitu. Jadi itu benar-benar menjadi tantangan, menjadi challenging. Bahkan yang saya sangat terenyuh ya, yang sangat terenyuh itu yang salut dengan Jasara Harja. Kalau ingin besar kita mesti berjuang dan berkorban. Nah itu dilakukan oleh semua karyawan. Bahkan ketika ada merger itu drastis banyak penurunan ya, jabatan ya, bahkan tunjangan itu juga mulai hilang, diturunkan ya. Dan yang paling hebat adalah banyak karyawan, banyak pegawai dari Jasara Harja yang tidak lagi memikirkan jabatan mereka ya. Bayangkan mereka sehari-hari, siang hari mereka harus di lapangan ya, balik ke kantor mereka mesti cuci kendaraan. Jadi ada yang menjadi pembantu. Jadi istilahnya itu pembantu itu bagi semua pegawai itu disebut pembantu ya. Dan itu pembantu itu ya mereka ngepel juga. Bahkan ada yang tidur di kantor. Ya. Zaman dulu itu satu pengalaman yang menurut saya inilah sebuah kebesaran dari Jasara Harja. Jadi untuk Jaspren jangan lupa bahwa kehebatan seseorang, kehebatan sebuah perusahaan atau organisasi itu kekuatan itu hadir karena ada perjuangan, ada pengorbanan di masa lalu. Dan artinya ada banyak hal jalan terjal yang dihadapi. Dan untuk bisa hebat, kalau kita melihat seseorang berdiri kokoh, kalian mesti lihat masa lalunya. Nah, Jasara Harja telah membuktikan bahwa ketangguhan sebuah perusahaan dan ketangguhan sebuah organisasi itu tidak dilahirkan dari kenyamanan. Mesti jadi pembantu dulu, mesti cuci mobil dulu, mesti tidur di kantor dulu, mesti nggak pulang dulu dan seterusnya. Jadi kalau ingin hebat, jadilah anak muda yang terus berkreasi dan berkontribusi, dan ingat masa lalu adalah pijakan kita. Jadi kehebatan seseorang karena ada masa lalu. Jadi masa depan itu juga tidak mungkin lahir kalau tidak hari ini. Iya, setuju. Biasa. Luar biasa ya, kita kayak benar-benar jadi lebih mungkin selama ini menyepelekan sejarah, tapi ternyata sebesar itu artinya gitu untuk masa depan. Gue kerja di Jasara Harja merinding juga dengan. Kok dalam banget Tadinya gue mau cerita dari mulai tahun ke tahun, cuma takutnya kebanyakan. Butuh dua gelas kopi lagi nih. Karena nanti ada periode 61 sampai 65, periode ini milestone banget ya. Karena memang ini kan kenapa kita dari tadi ngulik-ngulik soal sejarah juga, karena kita sebentar lagi mau masuk ke usia 60-nya Jasara Harja kan. Jadi memang kayak menilas balik dulu tuh gimana sih gitu-gitu kan. Ya, nah, makanya saya ingin mengusulkan bahwa Jasara Harja bikin museum. Ternyata sudah ada rencana. Besok jalan kan berarti ya. Bangsa yang besar, Historypreneur udah jalan. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah dan para pahlawannya. Ini perusahaan besar yang telah menghargai sejarah dengan bikin museum gitu. Itu kan hebat sekali. Kita dukung pokoknya. Mantap lah kalau gitu. Ini episode pertama sudah berat dan berbobot sekali, tapi pasti tetap menyenangkan karena banyak belajar tentang hal baru. Mungkin untuk terakhir yang pengen disampaikan ke Jaspren nih apa nih? Boleh dari terserah yang mana dulu. Ya, oke. Makasih Mbak Olga. Kang Punten. Siap. Buat teman-teman Jaspren 75 tahun Indonesia diusung dengan tema Indonesia Maju. Menjadi kebanggaan buat Jasara Harja ada di dalam 75 tahun itu, bahwa kita going to 60 bisa mengiringi perjalanan Indonesia dengan penugasan yang diemban oleh Jasara Harja sudah tentunya, dan banyak warna-warna yang sudah kita toreh di dalam perjalanan sejarah itu, baik oleh founding fathers kita di Jasara Harja maupun yang ditoreh oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, buat Jaspren seperti saya juga ini menjadi reminder. Saya masuk Jasara Harja tadi tahun 2000, saya di masa kini untuk menyongsong masa depan insya Allah. Kita nggak bisa lepas dari sejarah, di mana Jasara Harja tadi disebutkan oleh Kang Asep.
berdasarkan tidak starting dari 1 Januari tahun 61, tapi sejarahnya udah panjang. Yeah. Ada di Indonesia dari peleburan perusahaan-perusahaan asuransi Belanda, kemudian dibentuk, dinasionalisasikan, kemudian dilebur menjadi PNIK Karya. Nah, ini bukan suatu perjalanan yang mudah. Pasti ada tangisan, darah, dan juga keringat paling kecil yang sudah diteteskan oleh pendahulu kita. Dan untuk Just Friend menjalani masa kini itu bisa jadi tidak semudah masa lalu. Tapi juga sebenarnya yang kita jalani sekarang tidak juga lebih ringan dari yang masa lalu juga sebenarnya. Bahwa kita harus mempertahankan. Nah, dari transformasi yang tadi kurang lebih juga disampaikan Kang Asep, bagaimana kita dari zaman manual sekarang udah terdigitalisasi, dari yang paper menjadi paperless. Nah, ini semua kita jalani tidak lebih adalah untuk menjaga sustainability dari perusahaan, dari korporasi. Sebagaimana juga yang diinginkan oleh Pak Presiden bahwa BUMN itu harus berdaya saing, bisa bermain di global. Suatu saat kita nggak tahu jasa raja akan seperti apa. Nah, untuk itu makanya dari titik-titik yang ditorehkan atau yang dibuat oleh pelaku sejarah Jasara Harja, itu yang harus kita jaga. Tadi memang secara kasat mata ada beberapa yang memang harus kita pertahankan, seperti nanti dibuat museum, kemudian juga ada catatan-catatan tertulis sejarah. Tapi yang lebih penting, nggak kalah penting adalah bagaimana kita memasukkan ini semua ke dalam hati sanubari Just Friend. Itu supaya yang tadi, yang mungkin zaman dulu pulang kerja harus balik ke kantor, bikin laporan, nyuci motor, nyuci mobil dinasnya, untuk supaya besok dipakai udah rapi lagi. Kalau sekarang mungkin enggak. Tapi bagaimana kita bisa berkreasi, kreatif, kemudian juga berkarya, supaya jasa raja ini bisa hidup 100.000 tahun ke depan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita emban saat ini. Nah, untuk itu makanya untuk Just Friend jangan mudah patah semangat. Kita ingat terus sejarah terbentuknya perusahaan ini, dan juga ke depan bagaimana kita harus bisa terus mengembangkan perusahaan ini, karena yang paling simpelnya aja, kalau perusahaan berkembang maka kesejahteraan kita juga ikut berkembang, dan yang menjadi kebanggaan apabila nanti ke depan kita bisa terus menorehkan tinta emas dalam perjalanan negara ini, dalam memberikan perlindungan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu mungkin Mbak catatan dari saya. Dan ini menjadi podcast pertama dan memang sangat fundamental, sangat berarti, dan mudah-mudahan buat Just Friend ini bisa bermanfaat dan semakin meningkatkan optimisme kita menyongsong masa depan. Walaupun di masa pandemi, jasa raja harus tetap kokoh, jasa raja harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik, karena masyarakat membutuhkan kita, dan juga kita butuh masyarakat untuk bisa menjalankan ini semua. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih banyak Pak Sarwan untuk yang udah dijabarkan dari tadi juga. Nah, kalau dari Kang Asep terakhir Kak, sebelum menutup ini semua. Iya, saya kira tahun 2020 ini adalah tahun yang maha penting bagi Republik ini, karena 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan Just Friend mesti yakin, dan kita mesti percaya bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan yang sekarang kita sedang rayakan ini kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lalu. Dan kita juga mesti yakin bahwa anak muda, anak milenial itu memiliki kontribusi yang maha penting di masa depan untuk bisa menjadikan Republik ini hebat. Jadi kontribusi kalian, kontribusi anak muda zaman sekarang mestinya sudah jauh lebih canggih, sudah jauh lebih kontributif dibandingkan generasi zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada internet, belum ada apapun. Sekarang kita sudah banyak dimudahkan dengan adanya teknologi. Mestinya kontribusi kita jauh lebih hebat, jauh lebih keren, sehingga bangsa ini bisa maju ke depan, bisa mencapai cita-cita apa yang dimimpikan oleh para pendiri bangsa. Nah, Jasara Harja sudah memberikan ketegasannya, sudah memberikan kontribusinya, dan sudah menggambarkan, sudah memberikan cakrawala dalam diskusi kita hari ini, bahwa negara sudah hadir sejak pertama kali didirikan dengan memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada rakyatnya melalui Jasara Harja yang sekarang ada di hadapan kita. Jadi jadilah anak muda yang kontributif, jadilah anak muda yang terus edukatif. Supaya apa? Supaya kita bisa berkontribusi, dan di masa depan kita akan dikenang sebagai generasi yang berkontribusi bagi bangsa ini. Kenapa? Karena masa depan milik kalian semua. Terima kasih. Wow, luar biasa. Kalau Indonesia maju bener. Iya.
Jangan lupa ini kita keseruan hari ini juga bisa disaksikan lagi nanti ada episode berikutnya juga ya dari podcast ini ya. Dan ada giveaway-nya juga. Jadi pastiin udah follow Instagram @pt_jasaraharja. Kalau gitu kita sama-sama pamit ya dari episode kali ini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Kang. Makasih Mas waktunya. Terima kasih, tetap sehat, tetap selamat teman-teman semua Just Friend. Ya. Just Friend, tahu gak sih kalau ternyata naskah asli proklamasi itu ditemuinya di tempat sampah loh yang ada di rumahnya Laksamana Maeda oleh wartawan yang namanya Dia. Nah, baru diserahkan ke Presiden Soeharto setelah disimpan 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Just Friend tahu nggak? Ternyata bahan asli sangsaka merah putih itu spray dan juga kain tukang soto. Suara proklamasi yang biasa kita dengar itu ternyata bukan suaranya Bung Karno waktu hari H proklamasi loh, tapi harus direkam ulang soalnya pas hari H-nya nggak kerekam. Podcast by Jasara Harja.